Bab 271. Kalau langit runtuh, kakak akan menahannya. Sakit hati. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Lin Siye telah mengikutinya sejak kecil. Meskipun kakak beradik ini menjalani kehidupan yang sangat sulit, dia selalu berusaha yang terbaik untuk tidak membuat Lin Siye merasa dirugikan. Meskipun kakak beradik telah menjalani kehidupan yang sangat sulit, sebenarnya ada kebahagiaan dalam penderitaan. Melihat Lin Siye menangis sedih saat ini, hati Mileye teriris seperti pisau. Tidak peduli seberapa istimewa fisik gadis ini dan betapa mempesona bakatnya, di dalam hatinya, dia selalu masih anak-anak. Ketika mereka melihat Mileye, semua orang di lapangan tercengang. Jelas, mereka tidak berharap Mileye muncul di sini. Widya Sen dan yang lainnya saling berpandangan, dan akhirnya, Widya Sen menatap Mileye, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Pada saat ini, Widya Sen dan yang lainnya sedikit terkejut, karena wilayah Han Utara dijaga oleh berbagai master. Selain penjaga utama, ada juga beberapa formasi yang kuat. Kecuali Master Alam Arhon sejati, jika tidak, orang biasa tidak bisa datang ke aula sekte Han Utara diam-diam. Dan Mileye, jelas bukan Alam Arhon sejati. Mileye mengabaikan Widya Sen, dia berjalan ke depan Lin Siye, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Bang! Tekanan pada Lin Siye langsung dihancurkan oleh pedang Mileye. Melihat adegan ini, ekspresi Widya Sen dan yang lainnya langsung menjadi serius. Ketahuilah bahwa Widya Sen adalah Master Alam Arhon sejati, meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam tekanan barusan, itu juga merupakan tekanan yang dikeluarkan oleh Master Alam Arhon sejati. Mileye menghancurkannya dengan satu pedang. Di lapangan, semua orang saling memandang dengan cemas, dan ada sentuhan kejutan di mata mereka. Mileye tidak peduli dengan sekte Han Utara, dia memapah Lin Siye, rasa dingin menyebar ke arahnya, dia terkejut dan dengan cepat melepaskan jiwa pedang Kaines untuk menahan rasa dingin itu, tetapi yang mengejutkan, pada saat ini, jiwa pedang kinesnya adalah agak sulit untuk menahan rasa dingin ini. Rasa dingin di sekitar tubuh Lin Siye lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kakak." Pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba memeluk lengan Mileye. Dia memeluk Mileye dengan erat, menangis seperti anak kecil. Tidak ada yang tahu berapa siang dan malam dia memikirkan kakak. Di sekte Han Utara, dia hanya melakukan dua hal dalam sehari. Yang pertama adalah berlatih, dan yang kedua adalah memikirkan kakak. Tidak ada yang tahu apa arti kakak baginya. Untuk Mileye, adiknya adalah tabu terbesar dalam hidupnya, tetapi untuk Lin Siye, bukankah juga sama? Mileye memeluk Lin Siye dengan lembut, pada saat ini, hatinya damai dan bahagia. Pada saat ini, dia sangat puas. Di lapangan, sekte Han Utara dan yang lainnya menatap kakak beradik seperti itu, sedangkan wajah Widya Sen sedikit murung. Terhadap Mileye, dia sebenarnya agak sedikit takut, karena orang yang dicari oleh perkumpulan pelindung dunia tapi masih belum mati. Apakah itu orang biasa? Khususnya Akademi Changmu. Akademi Changmu benua Dewa Dataran Tengah tidak lebih lemah dari sekte Han Utara. Tetapi sekarang Akademi Changmu bahkan bukan kekuatan kelas 3. Misteri. Bagi Widya Sen, Mileye tidak diragukan lagi agak misterius. Pada saat ini, Mileye dengan lembut menyeka air mata dari wajah Lin Siye dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ajak kamu pergi." Lin Siye menganggukkan kepalanya dan memeluk lengan Mileye dengan erat. "Pergi." Selain itu, Julilu tiba-tiba mencibir, "Mileye, kamu sepertinya lupa, ini sekte Han Utara, bukan Qingzu." Mileye tiba-tiba berbalik dan memelototi Julilu,
Sekte Han Utara bukan apa-apa. Aku bahkan tidak takut pada perkumpulan pelindung dunia. Apa aku akan takut pada Sekte Han Utara? Kamu. Julie Lu sangat marah dan hendak menyerang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menunjuk Julie Lu dengan pedang. Orang tua, coba sentuh aku dan lihat apakah Sekte Han Utara bisa bertahan sampai besok. Lancang. Julie Lu sangat marah dan hendak memulai. Pada saat ini, Widya Sen tiba-tiba berkata, berhenti. Julie Lu menoleh untuk melihat Widya Sen, dan berkata dengan marah, orang ini menghina aku, untuk apa berhenti? Saat dia mengatakan itu, dia akan menyerang, dan pada saat ini, sebuah tekanan langsung menekannya. Tekanan Widya Sen. Julie Lu menoleh untuk melihat Widya Sen. Widya Sen transmisi suara energi misteri. Mengapa kamu tidak bertanya bagaimana dia bisa masuk ke Sekte Han Utara aku? Jika tidak ada yang membantu, dia bisa datang ke Sekte Han Utara aku diam-diam. Di belakang pria ini jika tidak ada pendukung, bagaimana mungkin perkumpulan pelindung dunia perlu memainkan trik seperti itu? Mendengar ini, Julie Lu berangsur-angsur menjadi tenang. Perkumpulan pelindung dunia. Hanya pada saat inilah dia ingat bahwa bahkan perkumpulan pelindung dunia tidak berdaya terhadap orang di depannya. Mileye mengabaikan Julie Lu, Sekte Han Utara dan yang lainnya. Dia menarik Lin Siye dan pergi, dan pada saat ini, Widya Sen tiba-tiba muncul di depannya dan Lin Siye. Widya Sen menatap Mileye, dia adalah gadis suci Sekte Han Utara, mau dibawa kemana? Mileye berbisik, aku kakaknya, aku bisa membawanya kemanapun aku mau. Widya Sen berkata dengan dingin, Mileye, jangan membuat masalah. Membuat masalah. Mileye tampak agak muram, jika bukan karena fakta bahwa Sekte Han Utara baik padanya. Saat kamu memintanya berlutut, aku sudah membantai Sekte Han Utara. Mata Widya Sen sedikit menyipit, jiwa pembunuhan sudah di matanya. Mileye, aku tahu di belakangmu tidak mudah, tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Han Utara takut padamu? Mileye tidak berbicara, dia menunjuk Widya Sen dengan pedang panjang di tangannya, duel. Mendengar ini, ekspresi Widya Sen langsung berubah muram, bagaimana dia bisa tahan diprovokasi. Segera, dia menamparnya dengan tamparan, dan udara dingin yang kuat langsung menekan Mileye. Namun kaki kanan Mileye terinjak, dan sebuah ciwa pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Ciwa pedang Inhumanity. Pada saat yang sama, Mileye menebas ke depan dengan pedang tajam. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Melihat pedang ini, mulut Widya Sen dipenuhi dengan sarkasme, dan dengan sedikit gerakan jari gioknya, kekuatan pedang Mileye mulai hancur. Kemampuan penguraian ruang hampa. Hal yang paling menakutkan dari alam Archon sejati. Namun, saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti pedang Mileye, dan juga menyelimuti kekuatan yang terkandung dalam pedang dan jiwa pedangnya. Penguraian ruang hampa tidak valid. Widya Sen ngeri. Pada saat ini, pedang Mileye telah jatuh. Bang! Udara dingin langsung hancur, dan kemudian berubah menjadi gelombang udara yang terombang-ambing. Mileye terlempar ke belakang beberapa kaki, sementara Lin Siye buru-buru berjalan di depannya dan berkata dengan cemas, kakak, tidak, kamu tidak terluka, kan? Mileye menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya sedikit bersemangat. Benaran bisa. Sebelum dia datang, dia membayangkan bahwa dia akan menggunakan kekuatan sangkar ruang hampa dari aturan Tao untuk melindungi keterampilan pedangnya, dan dengan demikian mampu bertarung melawan Master Alam Archon sejati. Dan dia tidak menyangka memang bisa. Karena barusan,
sangkar ruang hampa miliknya tiba-tiba menghalangi kemampuan dekomposisi ruang hampa milik Widya Sen. Tanpa daya penghancur ruang hampa ini, Master Alam Arhon sejati tidak akan begitu menakutkan bagi Mileye. Di seberang Mileye, Widya Sen menatap Mileye dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Pada saat ini, dia secara alami terkejut di dalam hatinya. Karena barusan, daya dekomposisi ruang hampanya tidak efektif. Tidak berguna. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini. Mileye tidak menjawab kata-kata Widya Sen. Dia menarik Lin Siye dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Nenek Leng tiba-tiba muncul di depannya dan Lin Siye. Mileye hendak berbicara ketika Lin Siye tiba-tiba berbisik, "Kakak, Nenek Leng sangat baik padaku." Mendengar ini, ekspresi Mileye melunak, dan dia membungkuk sedikit kepada Widya Sen. "Terima kasih senior sudah menjaga Linsi sepanjang waktu, aku akan mengingat budi ini." Nenek Leng menghela nafas pelan, "Aku dari Sekte Han Utara. Jika kamu memang ingat budi, kamu harus membiarkannya tinggal di Sekte Han Utara. Sekte Han Utara adalah rumah terbaik baginya." Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin dia menderita keluhan apapun." "Tanpa keluhan, bagaimana cara tumbuh?" Nenek Leng bertanya balik. "Bagaimanapun juga, dia akan tumbuh dewasa. Dia juga harus belajar mandiri dan kuat. Jika dia terus bersamamu, kasih sayangmu hanya akan merugikannya. Bagaimana menurutmu?" Mileye terdiam. Melihat Mileye terdiam, Nenek Leng merasa lega, dia telah menemukannya. Mileye di depannya adalah master yang hanya bisa diatasi dengan lembut. Jika kamu berbicara dengannya dengan baik, dia akan mendengarkan. Tetapi jika kamu ingin mengancamnya dan bersikap keras padanya, dia akan lebih ganas dari kamu. Tidak, orang ini bahkan akan mulai berkelahi jika dia tidak setuju. Pada saat ini, Nenek Leng menatap Lin Siye lagi. "Kamu telah melahap harta paling berharga Sekte Han Utara untuk beberapa waktu, dan setelah beberapa hari, kamu akan dapat menggunakan kekuatannya. Pada saat itu, kekuatanmu akan menjadi lebih kuat. Jika kamu pergi dari Sekte Han Utara, tanpa udara dingin di sini, semua upaya sebelumnya mungkin akan sia-sia." Lin Siye menundukkan kepalanya sedikit. "Aku ingin mengikuti kakak." Nenek Leng berkata sambil tersenyum, "Tapi kekuatanmu saat ini tidak sekuat kakakmu. Kamu berada di sisinya, kamu tidak dapat membantunya. Tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi mungkin menjadi beban baginya, kan? Kamu menginginkannya." Dia juga tahu tentang temperamen Lin Siye, dia juga tidak bisa bersikap keras. Meskipun dia biasanya lembut dan lemah, dia sebenarnya sangat keras kepala. Apakah masalah yang terjadi barusan diabaikan saja? Pada saat ini, Julie Lu, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, "Milye ini, secara terbuka membobol Sekte Han Utara dan menembak ketua sekte, sama sekali mengabaikan Sekte Han Utara, dan..." Omong-omong, dia menunjuk Lin Siye yang tidak jauh. Dia adalah gadis suci Sekte Han Utara, tetapi dia memilih orang luar. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk menjadi gadis suci Sekte Han Utara? "Kakakku bukan orang luar." Lin Siye memelototi Julie Lu, "Dia saudaraku." Julie Lu berkata dengan galak, "Apakah kakakmu lebih penting dari Sekte Han Utara?" Lin Siye hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menyerang ke depan dengan pedangnya, dan cahaya pedang menebas Julie Lu dengan ganas. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Wajah Julie Lu berubah. Dia tidak menyangka Mileye akan menembak. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia menekuk jari, dan pemecah es tiba-tiba melesat keluar dari ujung jarinya. Pada saat yang sama,
ruang hampa di sekitar Mile pedang Ye langsung terdistorsi. Memelintir ruang hampa. Gunakan ruang hampa. Hanya alam Archon. Mile Ye tercengang, karena dia mengira Julie Lu setidaknya adalah alam Archon sejati, tetapi dia tidak menyangka itu hanya alam Archon. Tanpa berpikir panjang, Mile Ye memutar tangan kanannya. Jelek. Kekuatan ruang hampa itu langsung hancur, ruang hampa kembali normal, dan pada saat yang sama, pedang Mile Ye langsung mematahkan pemecah es Julie Lu, lalu menyentuh alisnya. Di lapangan, semua orang tercengang. Satu pedang. Menaklukkan Julie Lu dengan satu pedang. Mile Ye sebenarnya sedikit terkejut karena dia tidak menyangka tetua utama Sekte Han Utara begitu lemah. Tanpa pikir panjang, Mile Ye menepuk wajah jelek Julie Lu dengan pedangnya. Apakah kamu bodoh? Aku bertanya padamu, apakah kamu bodoh? Adikku memiliki kakak sekuatku, bukankah itu bagus bagi Sekte Han Utara? Kamu benar-benar menyinggung kami berdua, katamu, apakah otakmu penuh dengan kotoran? Brengsek, Benetmo saja lebih pintar darimu. Setiap orang. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berlari masuk. Ketua sekte, orang kota Hyun Kong telah tiba. Mereka meminta kita untuk menyerahkan gadis suci. Mendengar ini, Lin Si Ye buru-buru menatap Mile Ye. Mile Ye menyeringai. Dia menepuk bahunya. Jangan takut, langit runtuh, kakak akan menahannya. Bersambung.